Oke guys, ini kita mau berangkat ke Museum Bahasa Indonesia ya. Ini kita akan memulai vlog kita kali ini ya, oke? Potong. Ntar aja gampang. Ini ada Repan yang akan bersama kita. Ada Pais, ada Radit. Oke guys, kita ke Museum BI juga bersama Wira ya. Oke guys, kita akan sambut dua teman kita yang akan ikut ke Museum Bank Indonesia. Ini dia. Kita sambut. Masuk apa? Alvaro Mardutua dan juga Renar Haskiel Aditya Atmojo. Selamat datang. Itu terus bisa. Ini kita OTW kan, ada Wira paling depan, ada Faro, ada Renar, ada Radit, ada Repan, ada Pais. Kita akan OTW ke Museum Bank Indonesia ya teman-teman ya. Kalau rela berarti lu ini dong. Oke guys, nih teman-teman gue baru pada selesai sholat. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke Museum Bank Indonesia nya. Sini kita masuk ya. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh asik, tokoh-tokoh apa? Yang menemukan ataupun menjelajahi lautan. Video ini Singkat saja, bersaing buntung, bersatu untung. Paham? Bang Quran and Bang Van Lening. Dan Max Havelaar, masa India Belanda, buku. Dan ini ada beberapa foto-foto contoh. Ini adalah metamorfose logo bank di Indonesia. Ini penjelasan singkatnya ya teman-teman. Dan ini beberapa contoh-contoh logo Bank Indonesia dari tahun ke tahun. DJVS Bank Jawa buka cabang di Belanda. Pada 1824 pemerintah kolonial membentuk Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM untuk menangani ekspor hasil bumi dari India Belanda. Setelah beratnya usaha perkebunan dan pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu pengembangan usaha mereka. Bank sentral pun lahir. Nasionalis DJP lanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia pada 1 Juni 1953. Mengatasi pemberontakan pencetak uang, hampir separuh pengeluaran pemerintah pada 1958 dipakai memulihkan keamanan dalam negeri, padahal penerimaan sangat terbatas, terutama pada 5 komoditas ekspor antara lain karet dan lain-lain. Untuk membuktikan kekuatan Indonesia pada tahun 1960-an, banyak bangunan megah didirikan. Saat itu Indonesia memusuhi negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai penjajah baru. Sejahtera, potensi ekonomi lokal kuncinya. Bank-bank pemerintah diperdayakan sebagai agen pembangunan dengan kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia atau LKBI yang suku bunganya rendah dan persyaratannya ringan. Sekitar 80% dari total kredit yang diberikan berasal dari kas Bank Indonesia. Supaya rakyat bisa mandiri, usaha-usaha kecil rakyat pun didorong untuk berkembang dengan dana dari bank. Usaha batik rakyat yang sudah berusia ratusan tahun dibantu tumbuh. Periode 3. Anjay. Ini adalah timeline moneter dari tahun ke tahun. Weh, ini motor siapa nih digantung, weh? Kalau mau ngasihnya sih nggak apa-apa, bisa. Sekarang udah orang mundur ya? Secara sederhana, inflasi diartikan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus di Indonesia. Ada 3 komponen yang dapat menyebabkan inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi dari bahan makanan yang bergejolak, dan inflasi dari harga barang yang diatur pemerintah. Gak ada pala. Sir. Nar. Sir. Udah. Gila. Buset. Ilmu hitam. Lagi bang. Gila. Waktu itu ini ruang direksi. Di salah satu ruang kerja direksi DJVS Bank atau DIB ini, Direktur JF Van Rossum dan TH Lichter pernah berkantor. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada 1963, Gubernur Bank Indonesia dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Asik.
ruang sang pemimpin. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direktur di Javas Bank. Di sini adalah tempat segala kebijakan bermula. Sekarang kita sudah sampai di ruangan koleksi numismatik. Di sini terdapat banyak sekali uang-uang Indonesia dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, yang tidak bisa saya perlihatkan satu persatu karena sangat banyak. Ya kan, Dit? Di sini juga terdapat uang-uang dari seluruh negara di dunia yang terdapat di dalam loker-loker seperti ini. Ini mesin cetak uang ya guys ya.